Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muhammad Zulfani Bahtiar. NIM saya 11119139. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas analisis kepribadian. Saya memilih seorang penulis novel yang introvert namun multitalenta. Raditya Dika, lahir di Jakarta tanggal 28 Desember 1984 dengan nama Dika Angkasa Putra Mulwani Nasution. Raditya Dika atau sering dipanggil Radit merupakan seorang penulis, komika, aktor, sutradara, dan YouTuber. Pada awalnya, nama Raditya Dika dikenal lewat novel Jenaka berisi kisah perjalanan hidup yang semula hanya dipost lewat blog pribadinya. Putra dari Jocelyn Nasution dan Teti Nasution merupakan anak pertama dari 5 bersaudara. Radit mengenyam pendidikan di SD dan SMP Tarakanita 1, kemudian melanjutkan di SMA 70 Bulungan, Jakarta. Setelah itu, ia melanjutkan studinya ke University of Adelaide, Australia jurusan Finance, dan S2 di jurusan Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Novel berjudul Kambing Jantan, sebuah catatan harian pelajar bodoh yang diterbitkan pada tahun 2005 pada saat Radit berumur 21 tahun, merupakan novel pertama yang mengangkat namanya. Ternyata tema tulisan dengan cara pembawaannya yang jenaka berhasil menarik perhatian kalangan remaja Indonesia. Dalam buku perdananya itu, Raditya Dika menceritakan kehidupannya saat menempuh pendidikan di Australia. Novel perdananya itu jadi bestseller, dan sampai sekarang Radit telah menerbitkan sebanyak 6 novel yang semuanya laris dan memiliki daya tarik tersendiri di hati penggemarnya. Selain menjadi penulis novel, Radit juga merambah dunia filmografi dikarenakan novel yang diterbitkan selalu menjadi bahan perhatian masyarakat. Sehingga para produser film mengajaknya untuk bermain film. Film pertama yang ia mainkan adalah Kambing Jantan The Movie yang rilis pada tahun 2009. Film tersebut yang diangkat dari adaptasi novel pertamanya yang berjudul Kambing Jantan, sebuah catatan harian pelajar bodoh, itu pun menjadi perhatian banyak masyarakat. Total ada 10 film yang mana Radit ikut menggarap proyek tersebut. Dan mayoritas Radit berperan vital, yakni menjadi sutradara sekaligus penulis skenario. Radit juga dikenal sebagai founder komunitas stand-up komedi Indonesia. Dan Radit juga menjalani profesi sebagai YouTuber yang sekarang telah memiliki hampir 10 juta pengikut. Dalam kanal YouTube Raditya Dika, ia sering membagikan konten yang menarik untuk dilihat. Tak terkecuali dengan konten edukasi dari Radit mengenai dunia digital. Dari keseharian dan profesinya tersebut, Raditya Dika mendapatkan penghargaan Digital Persona of the Year 2015 dalam Indonesian Choice Awards 2.0 Net. Kemudian, 2 tahun berikutnya dalam ajang penghargaan yang sama mendapatkan penghargaan Creative and Innovation Person of the Year 2017 dalam Indonesian Choice Award 4.0 Net. Raditya Dika ini dilahirkan di keluarga yang berkecukupan. Ayahnya bernama Jocelyn Nasution merupakan komisaris dari sebuah perusahaan di Jakarta. Ayahnya juga pernah menjabat sebagai anggota MPR RI. Dilahirkan di keluarga yang berkecukupan tidak membuat seorang Raditya Dika manja. Karir Radit diawali dari kebiasaan menulis di sebuah blog saat kelas 2 SMA. Awalnya dia hanya ingin mengekspresikan kisah hidupnya melalui media blog. Di tahun 2003, Raditya Dika mengawali sukses dengan mendapatkan penghargaan Indonesian Blog Awards dari Indosat. Konten blognya pun dianggap banyak menginspirasi dan memiliki banyak pembaca. Ia pun mengarahkan blognya menjadi sebuah sarana komedi maupun percintaan. Setelah mendapatkan penghargaan dari Indosat, ia melanjutkan untuk mencetak tulisan-tulisannya yang ada di blog, lalu ia menawarkan ke beberapa penerbit untuk dicetak sebagai buku. Awalnya banyak yang menolak, namun saat ia ke Gegas Media, sebuah penerbit buku, naskah itu diterima meski harus melakukan presentasi terlebih dahulu. Dan setelah terbit, novel pertama tersebut menjadi bestseller. Setelah novel berjudul Kambing Jantan ini laris, ia pun mengeluarkan novel dengan judul Cinta Brontosaurus 1 tahun kemudian.
Buku ini berisi kumpulan cerita pendek yang berkaitan dengan kisah-kisah konyol yang pernah dialami Radit. Bahkan kisah asmara kucingnya pun diangkat dalam buku tersebut. Radit sukses menjadi penulis dengan keluar dari arus utama. Ia tampil dengan genre baru yang segar. Yang membuat ia berbeda dari penulis lain adalah ide nama binatang yang selalu ia pakai dalam setiap bukunya. Dari buku pertama hingga buku yang terbaru, semua judul mengandung nama binatang. Bagi Radit, itu adalah selling point darinya. Bagi Radit, yang perlu dilakukan yaitu terus berkreasi dan bertindak kreatif. Kompetisi yang ada merupakan kunci untuk berinovasi. Tekanan kompetitor dapat menjadi motivasi untuk terus memberikan ide baru dan menggali kemampuan. Tulisan Raditya Dika mendapat antusiasme banyak orang sehingga membuka peluang dari production house untuk tertarik memfilmkan novelnya. Novel pertama yang diterbitkan adalah Kambing Jantan pada tahun 2009. Tak tanggung-tanggung, film pertamanya pun dimainkan langsung oleh Raditya Dika. Inilah yang mengantarkan ia menjadi seorang entertainer. Setelah berperan menjadi Dikung dalam Kambing Jantan the Movie, karir Radit di dunia hiburan berlanjut pada film-film layar lebar lain dan acara TV. Salah satu acara TV yang diperankannya yaitu sinetron Malam Minggu Miko dan Comic Story di salah satu TV swasta. Raditya Dika terkenal juga dengan stand-up komedinya. Ia mempraktekkan parodi stand-up komedi di sebuah acara, bahkan dipercaya menjadi juri sebuah acara stand-up komedi di stasiun swasta. Ia memang sangat mumpuni dalam melawakkan komedi tunggal ini. Dengan banyaknya materi dan ide yang dimilikinya, dan keahliannya berakting di layar kaca, Radit memiliki banyak pengalaman yang mengantarkannya pada kesempurnaan untuk menjadi seorang komika. Bahkan dalam beberapa sumber, Raditya Dika dianggap sebagai salah satu dari pendongkrak dunia stand-up komedi di Indonesia. Walaupun ia seorang introvert, namun Radit tidak pemalu. Radit selalu menekankan bahwa introvert memiliki perbedaan yang mendasar dengan pemalu, sehingga ia bisa melakukan stand-up komedi, di mana dalam hal tersebut, ia bisa mengontrol situasi dan orang yang ada dalam venue stand-up komedi. Kini selain sering berkelana di TV, Raditya Dika pun aktif menjadi YouTuber dengan tema komedi, membahas topik ringan, dan membahas penilaian makanan, serta edukasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan digital worker. Kontennya menghibur dan tentunya menarik untuk ditonton, sehingga sampai sekarang telah memiliki hampir 10 juta pengikut. Dalam seluruh tulisannya, ia selalu menekankan bahwa dirinya merupakan seorang introvert. Radit tidak memiliki banyak teman dan selalu menghindari acara sosial dan selalu merasa lelah kalau berada pada keramaian yang tidak terkontrol. Dalam suatu wawancara, Raditya Dika pernah menceritakan bahwa dirinya pernah menjadi seorang penyendiri, seperti duduk di pojokan kelas atau menghindar dari keramaian. Dari sifat penyendiri tersebut, Radit menjadi dibully teman-temannya. Namun ia mencari akal agar tidak dibully, yaitu dengan melawak atau berkomedi. Dari perjalanan hidupnya, Raditya Dika dikenal sebagai seorang pekerja keras. Dalam suatu wawancara yang dilakukan oleh Arman Maulana, vokalis grup band Gigi, bahwa Radit merupakan seorang yang sangat mempersiapkan masa depan bagi dirinya dan orang yang ada di sekitarnya, termasuk istri dan anak-anaknya. Raditya Dika telah mempersiapkan uang pensiun sejak dirinya memulai berkarir, sehingga di usia sekarang yang masih muda, yakni usia 36 tahun, Radit bisa saja melakukan pensiun dini tanpa mengkhawatirkan keuangan. Selain uang pensiun, Radit juga mempersiapkan tabungan untuk anak-anaknya sampai melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Raditya Dika sering mengisi acara seminar dikarenakan hidupnya yang merupakan digital worker memiliki jiwa pantang menyerah dan bekerja keras serta mempersiapkan masa depan yang baik. Radit dinilai sangat memotivasi halayak ramai, terutama pemuda-pemudi yang sedang mencari jati diri di era digital ini. Pembawaan Radit yang menarik dan lucu juga menjadi daya tarik tersendiri, sehingga audiens tidak akan merasa bosan. Berdasarkan latar belakang
profil dan perjalanan hidup Raditya Dika, di mana Raditya Dika berasal dari keluarga yang berkecukupan. Namun ia tidak hanya memanfaatkan kekayaan orang tuanya untuk hidup, namun ia tetap bekerja keras dan mampu mempersiapkan masa depan dengan baik sejak awal karirnya. Radit yang berkarir sebagai penulis yang berawal dari kebiasaannya menuliskan kehidupan pribadinya lewat blog, kemudian melebarkan sayapnya menjadi aktor sekaligus sutradara, kemudian komika, serta menjadi YouTuber. Penulis mencoba merumuskan permasalahan dari uraian tersebut dengan mencoba menganalisa kepribadian Raditya Dika melalui perjalanan hidupnya, yaitu tentang bagaimana dia berpikir, menghayati apa yang dirasakan dalam hidupnya, dan bagaimana dia bertingkah laku dan mengambil keputusan, sampai ia menentukan jalan hidupnya sebagai seorang penulis yang melebarkan sayapnya ke bidang filmografi, stand up comedy, dan YouTube. Dan sekarang menjadi seorang yang sukses. Di sini penulis mencoba menganalisa kepribadian seorang Raditya Dika berdasarkan pendekatan teori humanistik oleh Carl Rogers. Pendekatan fenomenologi dari Rogers konsisten menekankan pandangan bahwa tingkah laku manusia hanya dapat dipahami dari bagaimana dia memandang realitas secara subjektif. Pendekatan ini berpendapat bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk menentukan nasibnya sendiri, bahwa hakikat yang terdalam dari manusia adalah sifatnya yang bertujuan, dapat dipercaya, dan mengejar kesempurnaan diri. Raditya Dika memiliki konsep diri bahwa ia adalah seorang yang memiliki kemauan keras untuk belajar akan sesuatu hal. Hal ini dilihat dari karir beliau, dari seorang penulis, kemudian menjadi aktor sekaligus sutradara, kemudian menjadi komika, dan juga menjadi YouTuber. Semua profesi tersebut masih dijalankan Radit sampai sekarang. Salah satu moto dalam hidupnya adalah jangan jadi paling bagus, jadilah yang paling berbeda dengan orang lain. Bisa dilihat dari karya-karyanya yang selalu berbeda dari yang lain. Moto tersebut yang membuat nama Raditya Dika tidak tenggelam seiring munculnya saingan-saingan Radit di dunia digital. Dan hasilnya, Radit masih bertahan sampai sekarang dan menjadi trendsetter dan influencer yang sukses di bidang digital. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.